Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahmah. Dalam rangka meradani para sahabat Nabi, kali ini saya akan menceritakan 3 kisah kelucuan sahabat Nabi yang dikarenakan kengototan mereka ingin bersedekah. Selamat menikmati. Cerita pertama berjudul Piring Kosong Tolha. Sore itu Nabi kedatangan seorang tamu di masjid. Selepas jamaah maghrib dan kemudian dilanjutkan isya, Rasulullah kemudian menawari para sahabatnya siapakah di antara mereka yang mau menjamu tamunya. Tanpa pernah tahu apakah di rumahnya ada makanan atau tidak, Talha menawarkan diri untuk menjamu tamu Rasulullah di rumahnya. Talha dan tamunya pun berangkat bersama menuju ke rumah Talha. Tapi alangkah terkejutnya Talha begitu sampai di rumah, istrinya berbisik bahwa makanan yang tersedia hanya cukup untuk 1 orang. Karena tak mungkin tamunya makan sendirian, maka Talha pun mengatur siasat agar tamunya terkesan makan berduaan. Abu Talha segera kembali ke ruang tamu. Kemudian Talha memanggil sang istri untuk menyiapkan makan malam bersama. Tiba-tiba saja lampu padam yang sengaja dipadamkan oleh istri beliau. Dalam keadaan gelap itulah kemudian Abu Talha menyodorkan 1 porsi makan untuk tamunya, sementara ia pun berpura-pura makan sebagaimana tamunya makan. Padahal piring yang dipegang kosong tanpa isi. Sang tamu kemudian kenyang, ia lalu diantar tidur ke ruang istirahat. Dan ketika subuh tiba, tamu itu dibangunkan dari istirahatnya, lalu berdua menuju ke dalam masjid. Tak satu pun orang yang tahu kejadian semalam kecuali keluarga Talha. Namun begitu Rasulullah melihat Talha, beliau berkata, "Wahai Talha, Allah amat kagum melihat perbuatanmu menjamu tamumu tadi malam. Bahkan Allah menurunkan sebuah surat ayat tentang hal itu. Mereka lebih mengutamakan tamunya di atas diri mereka sendiri, walaupun diri mereka kekurangan." Cerita kedua, cerita berjudul Putaran Kepala Kambing. Kisah lain berkaitan dengan keluarga Umar bin Khattab yang tercatat dalam kitab Qutul Qulubnya Abu Thalib Al-Makki, tertulis pula dalam kitab Ihyaul Ulumuddin Imam Ghazali. Hari itu dengan sengaja Umar memasak gulai kepala kambing. Umar memang sangat menyukai kejahatan masakan tersebut. Namun Umar bin Khattab tidak segera menyantap makanan itu. Begitu makanan itu matang, Umar teringat pada tetangganya. Ia segera menghadiahkan makanan itu ke tetangga yang amat menyukai jenis masakan gulai kepala kambing itu. Setelah makanan itu diberikan, tetangga Umar teringat kepada tetangga sebelah lain yang juga amat menyukai makanan itu. Kemudian tetangga Umar mengirim makanan yang enak itu pun ke sana. Akan tetapi sahabat yang baru menerima hadiah itu teringat kepada tetangganya yang lain yang juga amat berselera terhadap gulai kepala kambing tersebut. Akhirnya gulai itu berputar kembali berulang-ulang hingga melewati 7 rumah. Dan subhanallah, orang ketujuh itu juga tidak menyantapnya, padahal ia sangat menyukainya. Ia teringat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang amat menyukai gulai kepala kambing. Hidangan lezat itu selanjutnya ia kirim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu tidak pernah tahu bahwa hidangan ini sebenarnya justru datang dari Umar bin Khattab. Dengan amat gembira ia menghadiahkan masakan lezat itu kepada Umar. Begitu Umar menerima hidangan itu, beliau tercengang-cengang. Betapa tidak masakan itu tak kurang satu apapun hingga kembali lagi ke dalam rumah Umar bin Khattab.
Cerita yang ketiga berjudul Roti dan Ikan. Kedermawanan Umar menurun kepada salah satu putra beliau, yaitu Abdullah bin Umar. Waktu itu Abdullah bin Umar ditimpa sakit cukup berat. Setelah sembuh, beliau ingin sekali makan masakan itu, padahal cukup sulit untuk mendapatkannya pada saat itu. Abdullah bin Umar kemudian menyuruh seorang pelayan untuk mencari ikan tersebut. Karena ingin membahagiakan tuannya, meskipun sulit ditemukan, pelayan tersebut berusaha keras menemukannya. Setelah bersusah payah mencari dan ketemu, pelayan itu langsung memasak ikan itu. Melihat masakan telah matang dan disuguhkan di atas meja, Abdullah bin Umar dengan berselera ingin menyantap masakan pelayannya tersebut. Namun baru saja beliau mau memakannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang setelah pintu dibuka, ternyata seorang pengemis yang mengeluh lapar dan meminta makan. Spontan Abdullah bin Umar memanggil pelayannya dan meminta padanya agar ikan yang akan ia makan beserta rotinya sekalian agar segera dibungkus dan diberikan pada pengemis di depan pintu. Sang pelayan yang tahu persis bahwa Abdullah bin Umar sebenarnya amat berselera memakan ikan itu, segera mengambil ikan dan roti tersebut, namun bukannya diberikan kepada pengemis itu, tapi disembunyikan agar nanti dapat dimakan tuannya. Dan sebagai gantinya, pelayan Umar Abdullah bin Umar memberikan uang 1 dirham miliknya, yang dengan uang pemberian itu ia berpikir pengemis itu akan dapat lebih dari cukup untuk membeli makanan. Setelah pengemis pergi, kemudian sang pelayan mengidamkan kembali ikan dan roti tadi kepada Abdullah bin Umar dan menceritakan peristiwa itu. Semua itu ia lakukan dengan niat menyenangkan Abdullah bin Umar sekaligus pengemis tersebut. Namun Abdullah bin Umar bukannya siang senang, ia justru memarahi pelayannya. Bahkan ia perintahkan untuk mencari pengemis tadi agar ikan dan roti itu diberikan kepadanya. Demikianlah kisah ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.